Oke. Ngomongin
sepi amat.
Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Baru 6 orang ya yang hadir ya. Hadir di sini. Bentar Pak, saya pakai akun saya jadi bentar Pak. Bilen kayak tidur Pak. Bener-bener. Ini lamanya sejam kan ya? Halo, tolong ini dosen pamongnya udah mulai masuk nih ya sama guru pamongnya. Nanti ya kita berjalan gitu aja. Oke? Ya. Langsung aja ini langsung saya mulain ya. Walau. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya sambil nungguin teman-teman yang belum hadir. Oke, baru 8 orang yang hadir. Oke, sambil berjalan aja ya. Ini memang baru 8 orang yang hadir di dalam Google Meet ini untuk pertemuan ini. Oke, bisa ya? Sudah bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke. Bisa kayak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mohon itu ada noise dari mana ya? Zikri, Alfian, mohon di mute terlebih dahulu. Oke. Ya, apa kabar? Zik, sebentar ya. Ya, sekali lagi apa kabar semuanya? Masih pada segar-segar? Baik Pak. Ya. Baik Pak. Oke, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu ya. Oke, ini baru 8 orang hadir baru sedikit ya. Nanti tolong sambilan ya di grup tadi sudah saya share kemarin untuk masuk ke room ini ya, ke Google Meet ini. Nanti tolong dikabarin lagi teman-temannya untuk Faisal atau kelas, tolong di japri-japrin lagi ya. Oh iya Pak, baik Pak. Saya japri-japri nanti Pak. Oke, nanti tolong segera masuk, jangan sampai terlambat masuknya, telat banget.
Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Alfian, sudah hadir Alfian? Oke, mesti hadir ya. Alif Syabani, belum ada nih Alif Syabani kayaknya. Oke, Azril, Belum. Bahar, belum ya. Bimbo, Bimbo belum juga. Fodli, hadir Fodli? Alhamdulillah hadir Pak. Alhamdulillah. Gilang Soleman, Hadir. Haikal Kausar, Hadir Bapak. Iqbal Mubah. Iqbal? Hadir Pak. Oh, hadir. Luki Dava, Belum. Miss Bahuniam, Belum. Faisal, M. Faisal, Hadir Pak, hadir. M. Sulaiman, belum juga ya. Purwa, OTW kan. oke. Oh, masih OTW ya. Wildan mana nih Wildan? Ini jangan masih tidur juga nih Wildan ya. Coba yang dekat rumahnya, Gilang. Tadi gimana Wildan? Jauh Pak. Oh, oke. Jauh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di dalam pertemuan pada siang hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan kalian, ya. Apalagi ini masih di masa-masa pandemi. Tetap selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tetap jaga jangan sampai berkerumun. Jaga kesehatan dan stabilitas tubuh. Jangan sampai kalian nanti malah jadi sakit ya, gara-gara antibodi kalian rendah. Dan juga tetap semangat, tolong di dalam perjalanan ini ya, dalam pembelajaran ini tetap on cam ya, tetap on cam. Dan kemudian tolong juga tidak ada yang sambil makan atau sambil minum kayak pertama itu, karena nanti bisa terjadi ya, misalkan koslet ya, atau gimana nanti tumpah makanannya atau apa ya. Oke, nah pada siang hari ini nanti kita akan belajar materi tentang unsur tata letak ya. Tapi sebelum masuk kepada materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Nanti di dalam pembelajaran ini saya akan mengambil penilaian di akhirnya, dan juga di akhir pembelajaran maupun nanti saat kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh saya ya. Nanti ada evaluasinya, ada evaluasi tertulis dan juga kemudian dan non tertulis ya. Dan nanti juga ada pengisian lembar kerja kalian ya. Lembar kerja kalian sudah saya share sebelumnya di Classroom. Mohon kalian nanti baca lagi. Saya harap sih kalian sudah membaca lembar kerja tugasnya. Di situ juga ada pembagian kelompok untuk diskusi tugasnya. Sudah saya set kelompok-kelompoknya, siapa aja nanti saya sudah bagi menjadi 5 kelompok. Dan juga kemudian di modulnya ya, sebelumnya saya juga udah men-share modul tentang materi pembelajaran pada siang hari ini ya, tentang unsur tata letak. Saya berharapnya kalian sudah membaca ya, udah membaca sedikit tentang modulnya itu ya. Jadi saya tidak perlu banyak lagi untuk menjelaskan ya, menjelaskannya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam materinya ya, unsur tata letak. Oke, saya coba share screen ya. Coba sambil dijapriin ya teman-temannya, ini baru sedikit yang masuk, mungkin waktunya siang mereka
keenakan tidur jadi lupa bangun lah siang ini. Oke, sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Sudah tampil belum? Sudah Pak. Udah Pak. Tampilannya Sudah Pak. Sudah Pak. apa tuh? Tata letak Pak. Tata letak. Berupa apa? PowerPoint. Berupa slideshow atau masih yang satu-satu itu? PowerPoint Satu, nih. Pak. Masih satu itu Pak. Masih ada nomor-nomornya. Masih satu-satu ya. Oke, sebentar. Wah. Masih satu-satu, masih yang itu ya, apa? Belum dalam slideshow Pak. Bukan dalam slideshow-nya ya. Oke, sebentar dulu. Es. Sudah tampilan slideshow? Sudah. Sudah Pak. Oke. Sudah. Udah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran ya di materi kita pada siang hari ini, yaitu tata letak. Ya, di mana di dalam kompetensi dasar di materi unsur tata letak ini yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kemudian menempatkan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Ya. Dan kemudian tujuan pembelajaran pada materi siang hari ini yaitu kalian diharapkan ya dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menguraikan unsur warna dengan benar, dan kemudian juga peserta didik dapat mendeskripsikan tekstur dan ruang dengan baik dan tepat dalam pengaplikasian di karya desain. Ya, dan yang terakhir tujuan pembelajaran diharapkan yaitu dapat menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis ya, garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan tepat ya. Oke. Sebelumnya di pertemuan selanjutnya saya juga pernah membahas sedikit tentang sebuah desain, bagaimana desain itu bisa membuat karya tuh menjadi lebih lebih indah ya. Coba saya pengen minta tanggapan dari salah satu dari kalian, sebenarnya apa sih fungsi utama desain itu? Nih kan tata letak ini kan termasuk kepada desain sebenarnya. Coba Gilang. Halo? Iya Pak. Coba Gilang, sebenarnya fungsi desain itu ada unsur-unsur desain itu buat apaan sih? Biar agar desain itu kenapa sih? Biar rapi, biar terletak. Biar rapi ya, menata ya. Ada yang mau nanggepin lagi ya? Temannya mungkin ada yang mau nanggepin? Haikal, kenapa siapa? Oke. Mungkin untuk desain sangat penting kedudukannya Pak ya, untuk membuat desain lebih menarik, efektif, dan efisien dalam menyampaikan suatu produk. Oke, ya lebih efisien. Nah, makanya nanti di sini kita belajar supaya kita gimana nih cara menggunakan unsur tata letak ya dengan baik dan benar, terus dengan tepat. Bagaimana nanti kita
menempatkan garisnya, menempatkan ilustrasinya, menempatkan tipografi, warna, gambar, unsur desain lainnya atau unsur tata letak di dalam sebuah desain itu agar terlihat menarik ya, khususnya itu menarik mata orang ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya sebelum masuk lagi ke pembelajaran intinya, saya punya sebuah gambar nih, ada 2 gambar. Ini gambar pertama dan ini adalah gambar kedua. Ada yang bisa ini apa? Ada bisa ini nggak mengasih tanggapan dengan apa sih perbedaan di antara 2 gambar ini nih? Ada yang bisa? Yang satu lebih simpel, Pak. Yang kedua keramaian. Oke, ada lagi? Yang kiri itu lebih menggunakan visual, yang kanan itu terlalu menggunakan teks terlalu banyak, Pak. Jadi kayak kalau dilihat itu ini apa gitu, karena terlalu kecil, Pak. Iya, Pak. Ada lagi nih. Apa? Saya, Pak. Gimana? Kalau yang kiri itu lebih simpel dan menggunakan visual kayak unsur-unsurnya gitu. Terus kalau misalnya yang kanan itu lebih komposisinya lebih kompleks, terus itu terlalu banyak uraian tipografinya gitu, Pak. Teks-teksnya, Pak. Ya. Ada lagi yang sih tanggapan? Ya, saya mencoba melempar ke kalian semua nih kan pikiran semuanya kan berbeda-beda tanggapan ya. Nanti baru saya simpulkan ya. Ada? Oke. Kalau nggak ada, gini ya. Di antara 2 perbedaan gambar ini benar ya, yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman itu benar, tidak ada yang salah ya, dan juga ini sebenarnya juga lebih kepada fungsi dari unsur tata letak itu ya. Bagaimana tadi saya sudah singgung sebelumnya, tata letak itu bisa membuat desain itu lebih menarik ya. Nah, kalau dilihat dari sebelah kiri ini pandangan sekilas saja deh. Pandangan sekilas saja kan kalau dilihat, kalau gambar kiri itu kayak mata nggak agak capek gitu melihatnya kan. Dan sedangkan di sebelah kanannya tulisan semuanya. Jadi tuh mata gimana ya? Sakit gitu, lebih fokus dan lebih capek mata melihat desainnya ya. Makanya kita mempelajari tata letak ya untuk membuat desain tuh jadi rapi, cakep ya, bagus, dan juga pesan itu lebih sampai kepada orang-orang. Kan fungsi kita mendesain itu kan membuat gambar itu biar desain kita itu sampai dengan tepat kepada customer kita ya, atau kepada masyarakat. Nah ini lihat kan, ini semua tulisan doang, udah gitu layoutnya berantakan penempatan, dan ini kan ada nih bagus, ada disisipin unsur-unsur tata letaknya seperti ini. Oke. Nah, unsur pertama, unsur tata letak ada garis ya. Garis itu adalah rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung. Garis merupakan sisi atau batas suatu benda, massa, warna, bidang maupun ruang. Ya, jadi sebenarnya garis itu adalah titik-titik yang saling sambung menyambung ya. Ada nanti garis itu ada garis mendatar, ada garis tegak, ada garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan juga garis bergelombang ya. Jadi dipahami, garis adalah intinya adalah sebuah titik-titik yang saling sambung menyambung. Oke. Nah, kemudian macam-macam garis itu ada garis alamiah, garis linear, garis geometrik ya. Kemudian ada garis buatan, ada garis sengaja dibuat, garis kaligrafis, dan juga garis tidak sengaja dibuat. Oke, garis alamiah contoh seperti ini. Ini pengertiannya adalah garis yang tercipta dari proses alamiah, dari proses
alam yang memang tidak kita buat, tapi alamlah yang menciptakan garis tersebut. Contoh di sini ada garis pantai ya, itu garisnya lebih pada garis imajiner, garis tidak nyata. Tapi kalau kita lihat dengan mata kita tuh, itu kok kayaknya ada garis di situ ya. Coba Fadli, contoh garis alamiah yang lain apa, Fadli? Halo? Halo, Fadli? Oh, ya. Garis alamiah lain apa tuh contohnya? Garis alamiah horizontal gitu, Pak. Garis yang memang tercipta dari Dari alam. dari alam gitu. Kayak itu, Pak, yang garis pelangi gitu, Pak. Itu masuk nggak, Pak? Iya, Langsung. masuk. Itu kan garis lengkung ya. Tadi kan ada garis-garis lengkung, mendatar, diagonal ya. Oke. Terus mungkin Faisal bisa kasih contoh yang lain, garis alamiah lagi? Coba saya minta satu contoh lagi. Sebentar, Pak. Apa? Garis lurus vertikal apa, Pak? Apa horizontal gitu, Pak? Garis yang memang tercipta dari alam gitu. Garis imajiner. Garis langit, Pak. Langit. Mungkin ada yang bisa bantu? Langit, Pak. Kenapa? Langit. Langit ya. Langitnya tapi dari mana tuh? Maksudnya yang terbentuk garisnya itu ini kan, kalau gini kan memang langit, tapi yang membuat garis itu adalah pertemuan antara lautnya dengan langitnya itu di sunsetnya itu ya, kalau contoh gambar itu. Gimana? Ada yang bisa kasih tahu lagi? Kalau gunungan itu termasuk juga gak tuh garis alamiah? Halo? Termasuk sih Pak garis pegunungan. Iya, Pak. Kayaknya sih termasuk, Pak. Yang itu bisa jadi garis diagonalnya ya. Kan itu ya. Nah, jadi seperti itu garis yang di ya. Garis tercipta dari alam. Oke, lanjut ke garis linear. Ada garis geometrik, ada garis kaligrafis. Garis linear itu adalah garis yang tercipta si manusia itu yang membuat ya. Manusia yang membuat garis seperti itu. Jadi kalau geometrik itu menggunakan alat bantu ya, membuat. Nah, seperti penggaris ya, penggaris yang apa tuh yang bisa membuat desain-desain lingkaran yang contoh seperti ini, dan juga garis kaligrafis ya. Yang kaligrafis ini contoh seperti garis yang dibuat dengan coretan goresan-goresan tangan seperti itu. Oke. Kemudian ada garis buatan ya. Garis yang memang sengaja dibuat dan juga garis tidak sengaja dibuat. Ya, garis yang sengaja garis buatan dari garis sengaja dibuat itu memang dibuat sendiri oleh kita si manusia itu untuk membuat sebuah ilustrasi ya. Ya bebas membuatnya dengan pensil, spidol, pulpen ataupun lain sebagainya. Penting adalah poinnya adalah kita membuat ilustrasi dengan sebuah garis ya. Contoh seperti ini. Ya, lebih juga kepada jadinya sebuah gambar. Ya, ini kan sengaja dibuat menjadi sebuah gambar karakter ya di situ. Ya, kemudian ada garis tidak sengaja dibuat. Garis tidak sengaja dibuat itu adalah kita dalam membuat desain, terkadang desain apapun. Nah, kok ini kayak kelihatannya ada sebuah garis ya yang muncul, ada garis diagonalnya, ada garis vertikalnya, ada garis lengkung ya. Contoh di gambar AI ini. Ya, ini kan ada sebuah garis yang tidak sengaja dibuatnya. Ada garis diagonalnya, ada garis lengkungnya, ya, ada garis vertikalnya ya, vertikal maupun horizontalnya. Ya. Kayak contoh
ya. Saya ambil contoh di dalam sebuah logo apa? Logo Xiaomi. Ya, logo Xiaomi itu ada garis tidak sengaja dibuatnya kan ya? Ada nggak di situ kalau kita menemukan? Tahu kan Ada, logo Pak. Xiaomi kan? Ada Pak, ada. Kira-kira saya dapat menemukan garis yang tidak sengaja dibuat yang mana aja tuh? Ya boleh. Garis apa aja? Biasa dibuat nggak ada semuanya. Ada ya. Semestinya di situ. Kan MI ya kalau nggak salah ya logonya ya. Iya Pak, MI. Oke. Iya, Pak. Ya, kita lanjut. Nah, ada garis semu, garis yang ditimbulkan dari kesan yang kita tangkap. Ada garis struktural, ada garis pengikat. Ya, garis struktural adalah ditangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang atau warna yang berbeda. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah batasan antara warna dengan warna. Ya, jadi ini lebih kepada juga nggak sengaja juga jadi ketemu garis, tapi ini disebutnya dengan garis struktural ya. Di dalam garis semu namanya garis semu. Jadi hanya semu saja gitu ya, imajiner. Ya, ini adalah garisnya nih. Ditangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang. Ya, ini garisnya, garis lengkung yang kita dapat sama garis zigzag di sini ya. Kayak contoh di dalam slide PowerPoint saya kan di sini juga ada garis struktural nih ya. Ini ya, ini kan ada garis struktural di sini nih sebelah kanannya. Ya, ini antara pertemuan dengan desain yang warna hijau dengan desain yang warna putih di sini. Ya, di sini juga tuh garis struktural. Oke. Kemudian ada garis pengikat. Garis pengikat itu adalah yang ditangkap antar alur perpindahan dari satu massa ke unsur lainnya. Ya, contoh seperti ini ya. Jadi biasa banyak ditemukan di dalam komik-komik nih ya, biasa sering baca komik nih yang wibu-wibunya nih di sini nih, kita sering tuh baca banyak anime tuh ya. Di dalam komik kan biasanya untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tuh ada garisnya. Kayak seperti ini disebut dengan garis pengikat nih. Ini jadi terlihat si kodoknya ini tuh melompat ya. Ya, jadi kayak misalkan contoh gini, saya pengen ngilustrasiin roket itu meluncur dari landasannya ke langit. Garis pengikat itu kira-kira kayak gimana? Ya. Mengerucut dari bawah kan. Iya, ya. Jadi hampir sama ya, kayak ini ya. Oke. Terus juga misalkan misalkan ada adegan sedang menendang bola atau bolanya itu masuk ke dalam gawang ya. Itu kan kita bisa membuatnya itu sama seperti itu. Ini teknik dari tendangannya ini arah ke gawang ini. Di sini kodok tuh ganti sebagai bolanya di situ ya. Oke, fungsi garis sendiri yaitu garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan kesan tertentu. Ya, contoh seperti ini, di dalam sebuah garis kita bisa membuat kesan tersendiri ya. Dan tinggi ini kita bisa berkesan tuh bermartabat. Diagonal itu tindakan ya, atau horizontal buat istirahat seperti garis-garis ini. Nah, ini bakal nanti lihat contohnya sendiri di dalam modul juga saya sudah share ya. Jadi di dalam tiap garis itu bisa melambangkan kesannya ya. Jadi di dalam kita membuat sebuah desain juga jangan sembarang juga membuat garis. Semua itu ada unsur-unsurnya, ada fungsi sendiri kesannya yang ditampilkan dari si garis tersebut. Oke. Selanjutnya ada bidang di dalam unsur tata letak ya. Nah, bidang ini ada bidang tidak sengaja dibuat dan ada juga bidang yang memang sengaja
dibuat. Bidang contoh seperti ini ada bidang, terus juga kemudian ada bidang datar, ada bidang 3D ya, bidang 2 dimensi, bidang 3 dimensi. Oke, bidang 2 dimensi dan bidang 3 dimensi, apa sih perbedaannya yang mungkin perbedaan yang mencoloknya? Bisa kasih tanggapan? Apa? Siapa sekarang ya? Iqbal. Perbedaan bidang 2 dimensi dengan bidang 3 dimensi. Kalau bidang 2 dimensi menurut saya tuh ini ya, cuma datar aja Pak. Kalau 3 dimensi itu dia kayak mempunyai ruang tersendiri. Coba, bener gak teman-temannya dengan pernyataan Iqbal, atau ada yang mau nambahin? 3D berisi, Pak. Apanya yang berisi itu? Kayak ada sisi lainnya gitu. Yang di 2 dimensi atau yang 3 dimensi yang berisinya itu? 3 dimensi. 3 dimensi ya. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau saya sih nambahin, kalau 2 dimensi itu cuma punya 2 sumbu, kalau yang 3D itu punya 3 sumbu gitu sih, Pak. Oke, benar ya. Jadi semuanya benar ya. Itu masing-masing perbedaan ada 3 sumbu, 2 sumbu ya tadi. Kalau 2 sumbu kan hanya bisa kita ke kiri ke kanan ya. Kalau 3 sumbu kan bisa kiri kanan, atas bawah ya, samping. Ya juga tadi ada, kalau 3D lebih ada volumenya ya. Terus kemudian tadi juga lebih bentuknya juga. Dan nah, lanjut kepada bidang tidak sengaja dibuat ya, itu bidang memang yang ada, yang ini lebih kepada alamiahnya juga ya. Kayak misalkan kita melihat gunung, mana bilang oh ini bidang tidak sengaja dibuat nih, bentuknya segitiga kan, pegunungan itu kan. Terus kemudian bidang sengaja dibuat yang memang ya kita buat sendiri dalam bentuk 2D maupun dalam bentuk 3D seperti itu. Oke, lanjut ilustrasi. Ilustrasi itu bisa dikatakan sebagai memperjelas suatu maksud atau pesan. Ya, jadi kita menggambarkan visualnya dalam kita misalkan pengen berpesan itu tentang kekejaman Zionis Israel nih yang menyerang kota Gaza kan. Ya kita bikin ilustrasinya itu tuh kayak gimana tuh, ya kan? Ya, jadi ataupun kita pengen mengilustrasikan pencemaran lingkungan atau mengilustrasikan bahwa banyak orang-orang sekarang tuh sudah diperbudak sama gadget ya. Jadi kita nampilnya kayak gimana gitu kan. Nah, saya pengen pengen tanya nih, Faisal, contoh ilustrasi gitu, penggambaran dari orang-orang yang diperbudak oleh gadget, kira-kira gambarannya kayak gimana, Sam? Gambarannya ya, kalau menurut saya itu ilustrasinya ya orang terus di kota-kota gitu pada nunduk semua gitu, Pak. Oke, bisa ya. Terus kalau misalkan lagi pencemaran lingkungan, Fodli. Pencemaran apa, Pak? Tentang pencemaran lingkungan, ilustrasinya kayak kira-kira gimana tuh? Orang buang sampah ke sungai gitu, Pak. Nah, bisa ya. Jadi memperjelas suatu pesan. Contoh seperti ini. Ya, ini ilustrasi dari kejahatan yang sebenarnya dikendalikan ya. Ini dari sebenarnya perampok dikendalikan oleh aparat keamanan, dikendalikan lagi oleh pemerintahan ya seperti ini. Nah, itu mengilustrasikan. Nah, ini ilustrasi juga ada dalam gambar digitalnya, ada bitmap, ada vektor ya. Nah, ini bitmap lebih kepada gambar-gambar dapat dari foto, gambar-gambar raster ya. Dan vektor ini adalah gambar yang tersusun dari perbedaannya sangat mencolok. Ini biasa format-format yang dipakai dalam sebuah gambar digital atau ilustrasi digital. Oke, nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang bitmap dan vektor. Saya kasih contoh gambarnya saja. Oke, tipografi. Tipografi itu bisa diartikan sebagai seni merangkai atau menggambar huruf untuk lebih menarik. Ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah desain berupa huruf atau kita mengatur tata letak dari huruf biar orang itu melihatnya nggak pusing ya. Contoh seperti ini. Nah ya.
Yang kemudian ada anatomi huruf seperti ini. Nanti ini kita tidak membahas sepenuhnya, kita hanya membahas luarannya saja. Nah, ini bagian teks dalam visual ya, ada slogan, logo, ada visual yang menggambarkan ilustrasinya, kemudian ada headline, ada body copy. Body copy itu kan berisikan kata-katanya ya, dan juga ada sub headline. Oke, kemudian ada warna. Warna suatu alat paling menonjol dalam menarik perhatian ya, dan juga mempunyai daya tarik emosional. Oke, ini dari unsur warna. Nah, saya ada dua gambar. Gambar kiri dan kanan. Coba, Alfian, kamu ngelihatnya perbedaannya gambarnya gimana nih antara kiri sama kanan? Yang sebelah kiri mungkin gambarnya agak kontras, lebih terang. Oke. Yang lainnya, mungkin ada tanggapan selain Alfian? Siapa mau nanggapin? Niam. Siapa nih? Ayo. Kalau yang kiri itu mungkin lebih banyak warnanya, lebih colorful ya, Pak. Kalau yang kanan itu cuma ya monoton gitu, kayak hitam putih gitu, Pak. Oke. Terus kan di sini mempunyai daya tarik emosional. Emosionalnya di sini apa nih antara kiri sama kanan? Emosional itu lebih kepada kayak perasaan gitu ya. Apa tuh Kalau perbedaannya? kita lihat yang kiri kesannya kayak kita ceria, Pak. Ah. Kalau melihat yang kanan kesannya kayak horor gitu. Wah, iya gitu ya. Jadi punya daya tarik sendiri sama warna tuh. Biasa warna-warna terang itu kita menyebarkan sebuah keceriaan ya. Jadi juga kalau yang sebelah kanan nih, kalau gelap tuh kayak horor gitu kan, kayak suasana hati kalian tuh kalau nggak dikasih uang jajan kan, horor tuh, kelam. Jadi kalau kuota habis. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, bisa mempunyai daya tarik emosional sendiri. Ini kemudian ada gelap terang, merupakan intensitas cahaya bisa menjadi lebih dramatis atau dapat menimbulkan sebuah kesan. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita bisa membuat kesannya lebih hidup. Kita tambahkan dengan gelap terang ya, ini kan ada shadow-nya nih. Dibandingkan dengan yang tanpa gelap terang seperti ini, ya. Oke, ini tambah gelap terus, kemudian ada tekstur, yaitu sifat permukaan sebuah benda, ya. Jadi ada tekstur kasar atau tekstur lembut, ya. Kalau kita menggambarkan, kalau dari sini aja kan terlihat ini kasar nih, ya. Di sini bisa terlihat lembut. Itu fungsi dari sebuah tekstur, ya. Kemudian yang terakhir ada ruang atau space, jarak antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Nah, ini kita dalam membuat sebuah desain harus ada ruangnya nih. Ya, ini kan ada ruang-ruang kosongnya nih, biar mata tuh nggak pusing, nggak ngelihat itu nggak pusing ya. Nah, ini seperti ini juga. Kalau tadi misalkan contoh kayak yang gambar di awal, itu kan penuh dengan teks tuh pusing dong ngelihat itu. Oke. Sekarang coba buka LKPD kalian ya. Sudah saya bagi-bagi kelompoknya, ya. Ini tadi mohon langsung dikerjakan dari yang tadi saya pembahasan berikut. Saya rasa kalian sudah paham. Terus kemudian kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing, ya. Ini ada kelompok 1 mengerjakan ini, kelompok 2, 3, 4 dan juga 5. Tolong diskusikan dengan teman-teman kalian dan kemudian nanti tolong tampilkan, presentasikan pekerjaan kalian ya kepada teman-temannya. Setelah itu ditanggapi oleh teman-teman lain dan juga nanti akan ditanggapi oleh saya ya. Oke, mohon dilihat kembali. Oke, bisa langsung mengerjakan ya. Ada pertanyaan dulu tentang lembar kerjanya, tentang tugasnya? Halo? Cukup ya, coba langsung ya, saya beri waktu 2 menit, hanya sketsanya saja, nanti kalian tolong tampilkan, minta saya. Oke, saya beri waktu ya, mulai ya, kerjakan ya. Kelompoknya jangan lupa ada di Classroom ya, sudah saya bagi-bagi kelompoknya.
Ada yang sudah? Sebentar Pak, lagi dibuat Pak. Belum Pak, ini lagi dibuat Pak. Oke. Saya langsung aja ya, coba dari kelompok 1, Coba tampilkan pekerjaannya. Kelompok 1, atau ada yang mau menampilkan terlebih dahulu? Jadi silahkan, ayo. Benar, Pak. Benar Pak, belum selesai Pak. Tapi jangan pulang, Pak. Oke, ada yang sudah? Dari kelompok lain, ayo, tidak berurut, tidak apa-apa. Kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan. Faisal dari kelompoknya mungkin? Oke Pak, benar ya Pak. Oke, silakan. Akan di share screen ya. Oke, izin share screen ya Pak. Iya. Saya sentikan dulu ya. Iya Pak. Oke, silakan Faisal. Apakah sudah terlihat Pak? Sedang berlangsung tapi belum ada kelihatan gambarnya. Coba masuk ke tugasnya yang gambarnya. Oh yang ini, gini Pak. Jadi benar nggak Pak? Ya, yang itu ya, yang Tadi, minuman ya. Oke. ya tadi kan nugget itu minuman. Nah saya buatnya kayak gini Pak. Gimana tuh kira-kira? Jadi tuh kan kalau misalnya logo nugget itu kan minuman ya. Jadi saya buatnya gelas gitu Pak, gelas pakai bidang ya apa ya? Kayak volume gitu sih, kayak persegi gitu, awalnya persegi terus atasnya itu dikasih kayak lingkaran gitu Pak. Nah terus nanti di kiri-kirinya itu nanti berupa menu apa rasa flavornya gitu kayak blueberry terus chocolate gitu. Nah biar lebih mendramatis lagi Pak, saya gunain apa tuh kayak air tumpahan air gitu lah Pak, biar kayak kelihatan kalau dilihat tuh lezat gitu ya Pak. Seger gitu ya? Iya seger, bikin mau ngeget lagi gitu lah Pak. Siap. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau menanggapi karya dari kelompok 3? Boleh ya, dipersilakan ya. Iya Pak. Ada yang mau menanggapi dari desain dari kelompok 3 ini? Nggak apa-apa ya, kita saling memberi masukan. Dari kelompok 2, kelompok Fadli mungkin bisa untuk memberikan tanggapan. Itu motonya bikin lu mau nenggelek terus maksudnya? Kenapa? Itu tulisan sebelah kanan atas. Bikin lu mau nenggelek terus maksudnya gimana? Jadi supaya kita ketagihan gitu apa gimana? Iya, itu apa? Hashtagnya apa? Namanya tagline-nya kayak gitu. Bikin lu mau neglect crush gitu. Oke, jadi sebuah tagline ya gitu ya. Oke. Nah,
Ya, saya izin menanggapi ya. Oke, ini Faisal udah bagus dari kelompok 3 hasil diskusinya. Jadi kan tadi diminta problemnya adalah bagaimana kita bisa membuat brand ini tuh bikin orang tuh tertarik ya untuk membelinya. Nah, di sini ada cipratan-cipratan itu kelihatannya jadi seger ya, jadi seger ini dengan banyak varian rasa ya. Terus juga ini ada tagline yang meyakinkan kepada calon customer itu bikin lo mau nenggak terus. Jadi ini lo kalau minum ini nih lebih berasa nih ya. Ya, terus juga mungkin ya kita dikurang tambahin lagi nih harga-harga mungkin yang terjangkau. Oke. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi, kalau tidak ini waktunya mungkin sudah lama ya, kita sudah lebih dari 1 jam. Oke. Nah, kemudian untuk mempersingkat ya, terima kasih dari kelompok 3 untuk mempersingkat waktu. Ada lagi kelompok lainnya yang ingin menampilkan? Saya, Pak, kelompok 5. Oke, silakan Michael. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Oke, silakan tampilkan dan presentasikan ya. Oke, ini tentang toko kue ya, yang kelompok 5 ya. Mana Haikal Iya, Pak, belum, Pak. balik lagi tuh. Yang lainnya sambil dipersiapkan ya untuk tampilkan karyanya. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Soalnya ini sedang berjalan. Oke. Sudah, Pak. Oke, bisa dijabarkan, Haikal? Selamat siang semuanya. Oke, siang. Saya Haikal perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil sketsa brosur kami, yaitu kami membuat brosur tentang toko kue yang bernama Manis Cake. Di sini digambarkan seperti ada tenda kafetaria seperti itu, yang di atap-atap kafetaria itu, terus juga di sini ada gambar kuenya. Nah, setelah itu ada headline-nya yaitu All Cakes That You Need, yang berarti semua kue ada di tokonya, ada di dalamnya, semua varian kue. Sudah, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi hasil karya dari kelompok 5? Oke, dipersilakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 5 karyanya. Mau nanya apa? Oke, silakan. Mohon kelompok 5 ya. Untuk maksud dari filosofi tanda itu apa ya? Tanda yang mana? Filosofi yang tenda kali maksudnya, tenda ya. Tenda iya, kanopi itu tadi. Iya. Ya, silakan. Filosofi yang kanopi ini. Ya, silakan ditanggapi. Iya. Sebenarnya filosofi ini sebenarnya untuk apa sih namanya? Menyederhanakan toko kita, jadi kita supaya nggak terlalu mewah gitu loh. Jadi, semua kalangan bisa menikmati kue kita. Ada yang mau nanggapin lagi? Mungkin ada yang mau nambahin dari kelompok 5 yang lainnya? Atau ada yang mau nanyain lagi tentang karya dari kelompok 5 ini? Oke, silakan ya. Ini sambil kalian diskusi ya tentang desain ya, tentang penempatan unsur tata letaknya kayak bagaimana ya. Bimbo, mungkin dari kelompok Bimbo mau menanggapi. Iya, Pak. Iya, silakan. Sketch saya sudah saya kirim ke Bapak, bisa Bapak tolong presentasikan di laptop Bapak nggak, Pak? Soalnya kalau saya pakai HP soalnya. Oh.
Oke, siap. Mungkin dari kelompok dari kelompok Bimbo ada yang bisa bantu nggak untuk share screen-nya? Dari kelompok Bimbo ada yang mau bantu untuk share screen? Sebentar. Ini saya sambil coba ya bantu nih ya. Ada kelompok Bimbo tadi dengan siapa aja Bimbo? Alif dan Azril. Oh, ini belum pada nongol ya orang-orang ya. Oke, ini saya coba tampilkan ya Bimbo ya. Ya, Pak. Oke, sebentar. Tampil nggak Bimbo? Ya, Pak. Oke, silakan. Jadi brosur kos saya kan konsepnya brosur traveling ya. Iya. Namanya tuh namanya kan Wisata Asri Travel. Nah, di brosur ini tuh karena ini brosur traveling ditampilin objek utamanya kan bis yang ada koper-koperan di atasnya. Terus di backgroundnya itu diisi sama ada beberapa landmark dari negara-negara kayak Menara Pisa sama kalau nggak salah itu belakang kalau saya gambar Menara Eiffel. Nah, sama pesawat di belakangnya. Cara menggambarkan kayak travel luar negeri gitu, Pak. Nah, motonya itu dengan armada baru dan link luas serta biaya terjangkau, siap menggas itu ya. Iya, siap menggas kalian kemana saja. Udah sih itu aja, Pak. Bagus, Pak. Oke. Sama ya kayak aksen kecil kayak tulisan diskon 50% itu, Pak, di depannya. Iya, oke. Nanti ya saya tanggapi. Ada yang mau menanggapi karya dari kelompok 1? Silakan. Silakan ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang mau menanggapi karya dari kelompok 1? Pak mau nanya lagi Pak. Iya silakan. Dengan itu kan tagline yang bawah tuh kepanjangan tuh ya. Iya. Itu Kayak itu bisa gak sih kalau misalkan kita buatnya itu agak rinci gitu? Dibikin simple gitu ya. Simple ya. Takutnya orang biar nggak males bacanya gitu. Benar. Ya, mungkin Bimbo mau langsung menanggapi atau gimana Bimbo? Kalau menurut saya sih kan ada tulisan gasku ini. Menurut saya daripada gasku ini terus samping dan tulisan tagline yang panjang itu ditaruh bawah, mending tulisan tagline bawahnya saya hapus terus saya pindahin gasku. Terus saya gedein. Iya. Oke, gini, mungkin bisa seperti ini udah bagus. Itu ada landmark sebuah negara ya. Itu kayaknya di situ saya lihat kamu lupa atau ada Gunung Fuji tuh ya Jepang. Tapi kayak saya terus ada pesawat yang menandakan bagus, menandakan wisata keluar negeri ya. Jadi influencer pesawat juga dan juga ada bis yang mengangkat koper menandakan itu yang siap mengantar kalian kemana saja dengan tampilan juga ada 50% yang terlebih menarik. Dan juga ini sebenarnya bisa begini nih kayak Bimbo ini gaskui aja nih kayak mungkin bisa jadi tagline kalian nih, tagline ataupun slogannya ya. Dan ini sepertinya dengan armada baru itu lebih kepada body copy-nya yang tadi kan ya, yang seperti di tipografi ini lebih kepada body copy itu kan kalimat-kalimat penegas atau pelengkap ya untuk sebuah desain karya itu ya. Jadi seperti itu. Oke, bagus ya. Oke, ada yang mau ditambahin penjelasannya Bimbo atau sudah? Sudah, Pak. Oke, lanjut ke kelompok berapa tadi nih jadinya yang belum? Yang ayam sama yang Quran itu tuh ya. Oke, saya stop share.
Oke, lanjut kelompok lain. Oke, silakan. Silakan ditampilkan karyanya. Sudah? Fadli mau tampilkan? Bentar Pak, lagi nyari. Oke. Oh ini nggak bisa sih. Bentar. Di bawah yang share screen now. Ini jadi kagak bisa share screen Pak. Atau bisa langsung kirim ke saya aja, nanti saya tampilkan. Ya udah. Atau bantuan temennya mungkin. Tolong dijapri ke saya aja, nanti saya langsung Oh bentar Pak, saya tampilkan. ganti browser aja dulu. Oh oke, siap. Saya tinggal satu kelompok lagi, tolong dipersiapkan ya. Oke, Fadli. Ya, oke sudah muncul. Oke, ada muncul ya Fadli. Oke, silakan Fadli. Ya, halo, suaranya Fadli, suaranya mana Fadli? Ya Allah masih di mute. Oh, ya sampai kamu tua juga nggak bakal bisa Fadli. Iya. Ini Pak, tema saya kan ayam jos Pak. Oke, ya. Kan saya perkirakan kan itu kan pasti pedes tuh. Jadi di sini saya ilustrasiin kan ini di piring ini ada ayam nih. Saya kalau pas di digital tuh maunya tuh itu kayak ada api-apinya gitu di ayamnya gitu. Jadi menandakan bahwa ayam itu pedes gitu. Nah, ini slogannya saya bikin harga santuy, kualitas jos, bikin lidah gila gitu Pak. Oke, bagus. Oke, ada yang ada menanggapin karya dari kelompok 2 tuh? Ada yang menanggapi karya dari kelompok 2? Silakan. Enggak Pak, Cukup. Nih karyanya terlalu sempurna atau gimana nih? Gak ada yang nanggapin jadi. Bagusan kali Pak. Bingung mau nanya yang mana? Bingung Pak. Udah masuk semua itu soalnya Pak. Kayaknya sih udah masuk semua Pak kayaknya Pak. Gak apa-apa ya, namanya komen kan tinggal komen doang kan gampang nih komen. Ya udah Pak, gambarnya kurang bagus itu. Kan masih sketsa wah. Iya betul tuh, jangan gitu lah, jangan itu juga, nanti aja japri aja gambarnya kurang bagus. Oke, ibaratnya saya langsung tanggapin ya dari kelompok 2 ya. Oke, bagus untuk penempatan unsur-unsur juga ya. Pertama ada ruang kosong ya. Ya di sini kan ruang kosong itu yang di samping bacaan ayam geprek sama di samping itu tadi dibilang akan ditambahkan api-api di dalam digitalnya menandakan bahwa ayam geprek ini tuh pedes gila, akan bikin di dalam gila. Maksudnya kan di situ kita bermain hiperbol ya, di dalam beriklan itu bagus, sangat dibutuhkan hiperbola di dalam beriklan ya. Dan juga untuk nanti penambahan unsur-unsur gelap terangnya, teksturnya juga ya, garisnya. Itu palingnya nanti warna ya, bagaimana kau bisa menempatkan warna ini tuh yang tepat gitu. Kayak ini kan ayam ayam pedes ya, misalnya nanti kita
kamu nambahkan warnanya tuh merah kan, belajar filosofi warna lagi ya, merah ataupun misalkan saya naruhnya biru. Kalau biru kan enggak cocok ya, adem ya, apalagi hijau tenang seperti itu. Jadi mungkin bisa warna hitam, memang ada gelap seperti hitam ataupun orange merah ya, menandakan oh ini bisa membawa jiwa itu meledak-ledak. Oke. Sekian ya. Oke, silakan di subscribe. Ada terakhir dari kelompok yang apa? Kelompok berapa lagi tuh tinggal itu? Kelompok 4, Pak. Oke, silakan. Ingin menampilkan? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak, untuk Dia nanti minta saya di tampilin, Pak. Silakan terakhir. Jika nggak bisa, langsung bisa ke saya ya kirim ya. Oke, gimana? Waktu kita sudah semakin mepet ya, mohon dipercepat. Silakan. Halo? Iya, Pak. Ini tolong ngomong ya. Oke, silakan langsung. Jadi kan saya dapat yang tentang Al-Quran. Oke, ya. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, Pak. Bentuk Al-Quran gitu, dibuat sketsa di sampingnya. Nah, terus di sampingnya itu saya kasih ini, Pak. Nanti kayak dibuat pita gitu. Ada cepat, mudah, bersahabat. Lalu dengan tagline-nya saya menggunakan dapatkan cara cepat menghafal Al-Quran. Gitu sih, Pak. Oke. Ada yang menanggapi dari kelompok 4? Silakan. Maksudnya cepat, mudah, dan bersahabat itu gimana? Oke, silakan. Sulaiman. Oke. Maksudnya cepat, mudah, bersahabat. Iya, saya bantu jawab ya, Pak. Iya, silakan. Untuk cepatnya itu nanti kita menggunakan seperti metode-metode yang bisa ditangkap oleh para murid supaya bisa cepat menghafal dan mudah caranya itu, dan juga bersahabat. Itu aja. Ada yang mau nanggapin lagi? Oke, kalau nggak ada saya langsung tanggapin ya. Oke, jadi ini bagus untuk cepat mudah bersahabat ya. Mungkin maksudnya tadi adalah kita cepat menghafal ya tadi ya, terus sama mudah, gampang bersahabat. Ini harganya kayaknya ya. Mungkin tadi kurangnya mungkin di harganya. Untuk penempatan ruang unsur atau letaknya juga sudah bagus. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan seluruh karyanya. Nanti tolong dilihat lagi di Classroom, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah kalian ya. Terus saya minta mungkin satu orang untuk menyimpulkan materi pada kali ini ya. Faisal, saya minta Faisal tolong. Iya, Pak. Faisal. Ya, Pak. Hadir, Pak. Minta tolong simpulkan. Kesimpulan dari kita belajar ini ya, Pak. Kesimpulan materi ini tuh apa tuh? Kesimpulan dari materi ini tuh, jadi tuh sebenarnya kita belajar bagaimana sih ngedesain suatu tata letak yang bagus agar dilihat oleh orang itu informasinya jelas dengan tepat gitu, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi yang mau menyimpulkan?
Oke, kalau tidak ada, saya coba menyimpulkan ya tadi seperti disampaikan oleh teman kalian Faisal bahwa unsur tata letak ini adalah bagaimana kalian mempelajari sebuah unsur-unsur di dalam sebuah desain atau unsur tata letak agar karya desain kalian itu menjadi rapi, indah dan juga gampang terlihat oleh si masyarakatnya itu sendiri dan juga mempelajari bagaimana menempatkan warna, unsur-unsur dan lain-lainnya itu ya. Dan juga yang terpenting adalah membuat desain itu lebih menarik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bersama besok kita nanti akan membahas tentang materi fungsi dan unsur warna ya. Setelah kita membahas unsur tata letak, nah kita bermain dengan sebuah warna. Oke, terima kasih. Sekarang saya minta satu orang untuk berdoa nih. Tadi mohon maaf Pak, kita memulai pembelajaran tidak dimulai dengan doa, itu nggak berkah kayak jadinya. Nah sekarang biar berkahnya di akhir aja deh. Saya minta jangan ketua kelas lah, jangan Faisal terus. Saya minta satu orang untuk mimpin doa. Fodli minta tolong untuk pimpin doa penutup Fodli. Baik, untuk menutupi pembelajaran hari ini ada sebaiknya untuk kita tutup dengan berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Tetap menjaga kesehatan kalian, tetap jaga prokes ya. Yang lagi masuk pandemi ini, tetap selalu jaga kebugaran kalian, minum selalu vitamin. Oke, selalu pakai masker dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan untuk meninggalkan room meeting ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Izin dap ya Pak. Iya, Ibu, terima kasih Bu Esri, Pak Izudin. Hadir Pak.